ke 260 juta penduduk Indonesia. Memiliki kekayaan berlimpah menjadi salah satu impian sebagian besar orang di dunia. Dengan kekayaan yang dimiliki, mereka dapat menjalani hidup dengan bergelimang kemewahan. Namun hal itu seperti tidak diterapkan oleh sejumlah pengusaha terkaya di dunia. Alih-alih hidup dengan boros dan bermewahan, mereka justru memilih gaya hidup hemat untuk dijalani. Dan inilah kisah inspiratif deretan orang terkaya di dunia yang tetap hidup dengan gaya sederhana dan hemat. Warren Buffett atau yang bernama lengkap Warren Edward Buffett merupakan salah seorang investor terbaik di dunia. Tercatat kekayaan bersih pria kelahiran 1930 silam ini mencapai angka 88 miliar US dollar atau sekitar 1.246 triliun rupiah. Walaupun memiliki pundi-pundi harta yang berlimpah, namun hidup sederhana cukup membuat Buffett dan keluarganya bahagia. Mereka bahkan masih tinggal di sebuah rumah sederhana yang dibelinya sejak tahun 1958 dengan harga 31.500 US dollar atau setara dengan 418 juta rupiah. Kehidupan sederhana yang dijalaninya bahkan membuat para tetangganya tidak sadar bahwa mereka tinggal berdekatan dengan orang super kaya. Dia juga diketahui tidak memiliki ponsel dan komputer di meja kerjanya. Bukan karena pelit, pengusaha kelas dunia ini bahkan lebih suka naik kendaraan umum. Kendaraan pribadi miliknya pun hanya sebuah mobil tua sederhana. Warren juga kerap makan di restoran murah di lingkungannya. Lantaran ia lebih merasa bebas dan santai ketika dapat menghabiskan waktu bersama rakyat biasa. Uniknya lagi, Buffett tak berkeinginan mewariskan harta kekayaan kepada anak-anaknya. Warren tak ingin mereka hidup hanya dengan mengandalkan harta kekayaan orang tuanya. Selain hidup hemat, Warren juga dikenal sebagai sosok yang gemar berdonasi dan telah menyumbangkan banyak hartanya ke yayasan amal. Tak kalah menginspirasi sosok pemimpin raksasa perusahaan telekomunikasi Amerika Latin, Carlos Slim Helú. Hidup dalam kesederhanaan meski kekayaannya ditaksir mencapai 63 miliar US dollar atau sekitar 892 triliun rupiah. Walaupun kekayaannya dapat membeli nyaris apapun keinginannya, Slim dikenal sebagai sosok yang sederhana. Setidaknya itulah yang tampak dari gaya hidupnya. Slim masih setia menempati rumah lamanya di kota Mexico City selama lebih dari 40 tahun. Setelah istri yang bersamanya selama 32 tahun meninggal dunia pada tahun 2009, Slim memilih untuk tidak menikah lagi. Salah satu kebahagiaan sederhananya adalah makan bersama 6 orang anak dan para cucunya. Slim juga diketahui lebih suka menyetir mobil sendiri tanpa menyewa seorang supir. Dia bahkan diketahui tidak memiliki komputer di meja kerjanya, lantaran lebih suka mencatat di buku. Pengusaha selanjutnya yang memilih untuk hidup sederhana adalah Ingvar Kamprad. Dia merupakan pendiri perusahaan furnitur terbesar yang produknya digemari di seluruh dunia selama lebih dari 70 tahun. Pemilik kekayaan sebesar 58 miliar US dollar atau sekitar 821 triliun rupiah ini sempat berfoya-foya dengan hartanya yang cukup mencolok pada tahun 1960-an. Di mana gaya hidup Kamprad kala itu cukup mentereng dengan mengendarai mobil sport dan busana mewah. Namun saat ini pria asal Swedia itu lebih membalik gaya hidupnya menjadi sangat sederhana.
Kampart dikenal oleh para kerabatnya sebagai pribadi yang hemat. Ia mengatakan lebih menyukai terbang dengan pesawat ekonomi, bermalam di hotel yang murah, makan siang di kantin, dan mengendarai mobil klasik yang sama selama lebih dari 2 dekade. Kampart juga menjalankan usahanya sekaligus mengumpulkan dana untuk amal. Dana yang terkumpul akan digunakan untuk investasi perusahaan miliknya, membantu pengusaha mikro, dan donasi untuk tujuan beramal. Sang bilioner rendah hati ini meninggal dunia di usia 91 tahun pada 27 Januari 2018 lalu. Seperti halnya Ingvar Kamprad, salah satu miliarder asal India, Azim Premji, tak terlena dengan kehidupan serba mewah meski memiliki pundi-pundi kekayaan yang fantastis. Dengan harta mencapai 5 miliar US dollar atau setara dengan 70,8 triliun rupiah, tidak menghentikan keinginannya untuk berbaur dengan masyarakat biasa. Itu pun ia buktikan dengan kebiasaannya menggunakan transportasi tradisional India seperti semacam becak saat pulang dari bandara menuju rumahnya. Premji juga diketahui kerap terbang menggunakan pesawat kelas ekonomi dan mengendarai mobil tua kemanapun ia pergi. Kebiasaan hidup hemat pun juga ia terapkan kepada para karyawannya, di mana Premji selalu mengingatkan kepada karyawannya untuk mematikan lampu di kantor jika tidak digunakan. Banyak orang berpendapat gaya hidup Azim Premji sangat kontras dengan pengusaha kaya India lainnya seperti Mukesh Ambani. Premji lebih dikenal dengan sifat kedermawanannya. Ia juga telah mendirikan The Azim Premji Foundation pada tahun 2001 sebagai organisasi sosial dengan tujuan meningkatkan pendidikan di India. Selanjutnya ada pengusaha kaya asal China bernama Zhong Qionghui. Dalam kesehariannya, salah satu miliuner di negeri tirai bambu ini menjalani gaya hidup hemat. Namun pria 74 tahun pemilik kekayaan 8,4 miliar US dollar atau 118 triliun rupiah tersebut kini memiliki gelar baru, yakni miliuner terhemat di dunia. Pasalnya, pengusaha kelas atas ini hanya menghabiskan sekitar 8 juta rupiah per bulan dan 200 ribu rupiah per harinya. Ia juga kerap mengenakan pakaian sederhana serta sepatu sneakers kemanapun ia pergi. Dan tidak seperti pebisnis kaya lainnya, Zhong lebih memilih untuk menyantap makanan harga murah dibandingkan yang terdapat di restoran mahal. Selain hidup hemat, Zhong Qionghui juga dikenal sebagai pribadi yang rendah hati. Ia tak segan untuk makan bersama para pekerjanya di jam istirahat, serta menghabiskan waktu untuk mengobrol bersama mereka. Sekalipun membumi, Zhong bahkan tidak pernah sekalipun memecat pekerjanya dari perusahaan saat memimpin grup produsen susu ternama itu. Hal itu membuatnya dianggap sebagai saudara oleh para pekerjanya. Kabar viral dan mengejutkan bagi dunia arkeologi datang dari Mesir. Pemerintah Mesir mengumumkan jika mereka telah menemukan harta karun kuno berupa 100 lebih sarkofagus atau peti mati kayu dalam keadaan utuh. Selain berisi beberapa mumi utuh, di dalam peti mati kayu tersebut juga ditemukan sedikitnya 40 patung emas yang sudah terkubur selama 2.500 tahun. Penemuan tersebut diklaim sebagai yang terbesar tahun ini. Mesir temukan 100 peti mati berisi mumi dan patung emas yang terkubur 2.500 tahun yang lalu.
Kabar penemuan lebih dari 100 sarkofagus atau peti mati kayu dalam keadaan utuh yang berisi mumi utuh dan 40 patung emas yang sudah terkubur selama 2.500 tahun disampaikan pejabat barang antik Mesir di hadapan awak media. Sarkofagus yang sudah dibuka di lokasi temuan itu diyakini milik para pejabat tinggi dari periode akhir dan periode Ptolemeus Mesir kuno. Sarkofagus itu ditemukan di 3 lubang penguburan di kedalaman 12 meter di pekuburan Saqqara di selatan ibu kota Kairo lewat proses penggalian besar-besaran yang memakan waktu lebih dari sebulan. Konon penemuan harta karun ini adalah pengumuman besar pertama sejak pandemi COVID-19 di Mesir. Diketahui sarkofagus dan patung-patung yang disegel tersebut telah terkubur lebih dari 2.500 tahun yang lalu. Kompleks pemakaman Kerajaan Saqqara di selatan Kairo, Mesir yang menjadi lokasi penemuan 100 sarkofagus ini merupakan situs kuno paling banyak terungkap pada tahun 2020. Ya, hampir setiap bulan temuan baru didapatkan dari kompleks pemakaman yang sangat sakral itu. Saqqara Tomb atau pemakaman Saqqara sendiri berlokasi di bagian selatan ibu kota Kairo dan merupakan rumah bagi banyak sarkofagus mewah, dibuktikan dengan penemuan 40 patung berlapis emas dengan salah satu piramida pertamanya di kawasan itu adalah Step Pyramid of Djoser atau piramida bertangga Djoser. Yang mengejutkan, 100 peti mati kuno itu ternyata bukanlah temuan pertama. Para arkeolog sudah menemukan banyak peti mati kuno dan patung emas Fir'aun dari situs Saqqara berkali-kali sebelumnya. Pada 20 September, temuan pertama mereka sebanyak 14 peti mati kuno. Dilanjut pada 3 Oktober 2020 menemukan 59 peti mati kuno lainnya di situs yang sama. Pada 3 Oktober 2020 itulah para arkeolog sempat membuka tutup peti mati kuno yang kemudian memperlihatkan mumi yang diawetkan di dalamnya. Para arkeolog membuka peti mati kuno berusia sekitar 2.500 tahun yang masih disegel. Ketika tutup sarkofagus dibuka, para arkeolog dikejutkan lantaran menemukan mumi yang masih berbalut kain linen hiasan dengan warna yang masih tetap utuh. It's the moment. Oh, I'm very happy, guys. Mesir menjadi salah satu negara dengan kisah masa lalu yang menyimpan banyak misteri hingga saat ini. Salah satu misteri yang sering kali ditemukan di Mesir adalah kisah mumi atau mayat yang diawetkan yang tetap utuh bertahun-tahun. Konon untuk bisa menjadi mumi, mayat harus melewati tahap mumifikasi dengan membawa jasad lalu dicuci dan dioleskan dengan minyak suci. Untuk satu mumi Mesir dibutuhkan 7 lapis kain kafan agar mumi bisa tertutup sempurna dan tidak membusuk. Kain kafan ini akan dibuat seperti perban panjang dan dibebatkan hingga 7 lapis. Kemajuan teknologi tidak hanya selalu mengarah pada sektor komunikasi dan informasi saja, akan tetapi kemajuan teknologi tersebut juga dialami pada bidang otomotif. Maka tak heran jika teknologi pada mobil semakin canggih. Lantas apa saja kecanggihan yang ada pada teknologi mobil masa kini? Berikut Taufel setelah merangkumnya untuk Anda. Bagi penggiat otomotif, nama Tesla tentu saja sudah tidak asing lagi di telinga. Perusahaan mobil listrik milik Elon Musk ini dikenal dengan teknologinya yang canggih, salah satunya adalah Tesla Model S khususnya versi P100D. Tidak hanya dapat melaju dari 0 hingga 60 km dalam waktu kurang dari 3 detik, mobil ini juga merupakan kendaraan semi-otonom terkemuka yang dilengkapi dengan banyak teknologi.
Kecanggihan yang ditawarkan pada Tesla Model S P100D ini diantaranya seperti fitur tanpa supir atau autopilot yang memiliki 12 sensor ultrasonik untuk melindungi 360 derajat dari gesekan atau benturan terhadap kendaraan lain. Ada pula aplikasi yang terintegrasi dengan ponsel untuk mencari letak mobil, menyembunyikan klakson, menyalakan AC, dan menjadikan handphone sebagai remote control. Selain itu, Tesla Model S ini juga memiliki layar besar pada dashboard yang berguna untuk mengatur suspensi mobil, membuka internet, sunroof, dan juga pengaturan autopilot. Dan yang lebih canggihnya, mobil listrik ini tidak perlu diservis ataupun ganti oli. Anda hanya perlu mengupdate software pada mobil ini sebagai gantinya. Dan untuk harga Tesla Model S P100D ini dibanderol dengan harga 145.000 US dollar atau sekitar 2 miliar rupiah. Mobil tercanggih berikutnya datang dari Ford Mustang. Mobil pabrikan khas Amerika ini membenamkan banyak teknologi yang menyadari kebutuhan untuk memodernisasi mobil sport klasiknya di masa sekarang. Dengan tampilan layar 12 inci yang memungkinkan pengemudi melakukan penyesuaian pada pengaturan berkendara, Mustang juga menawarkan teknologi perintah suara dan fitur keselamatan baru seperti peringatan jarak serta jalur aman saat berkendara, ditambah dengan teknologi keberangkatan jalur atau GPS. Dengan segudang fitur yang terdapat pada mobil tersebut, mobil ini dijual dengan harga 40.000 dolar AS atau sekitar 584 juta rupiah. Mobil canggih terakhir datang dari mobil super mewah Rolls-Royce Wraith. Mobil mewah dan canggih ini dilengkapi dengan transmisi unik yang dibantu satelit. Adapun informasi tipogradi yang dikumpulkan dari satelit berfungsi untuk melihat apa yang ada di depan kendaraan dan kemudian secara otomatis menggeser persneling mobil untuk perjalanan yang mulus. Tak hanya itu, lewat bantuan satelit, mobil ini juga dapat memberitahu pengemudi mengenai kapan akan turun hujan dan memperingatkan jika ada salju yang kemungkinan akan ada di jalan. Teknologi pada mobil ini membawa konsep mobil pintar ke level selanjutnya dengan memungkinkan mobil memprediksi kondisi jalan dan cuaca sebelum pengemudi menyadari dan membuat penyesuaian otomatisnya. Dengan mobilnya yang mewah dan fitur-fiturnya yang canggih, Rolls-Royce membanderol mobilnya ini dengan harga 400.000 dolar AS atau setara dengan 5,8 miliar rupiah. Pemirsa, itulah mobil tercanggih yang Top Files telah rangkum untuk Anda. Bagaimana? Apakah Anda tertarik untuk memiliki salah satu dari ketiganya?